Halo, apa kabar Anda semua? Selamat pagi, ini hari Selasa, tanggal 2 November, cuacanya sangat cerah, mudah-mudahan saja di tempat Anda juga begitu, tetapi di Jakarta sebagian kawasan mulai terendam banjir, mudah-mudahan saja teman-teman di Jakarta bisa melewati dengan baik suasana banjir ini, karena ini memang sudah mulai musim penghujan ya. Tetapi saya kira kalau banjir seperti ini bisa kita atasi lah. Tapi kalau perilaku hoax soal nyebar kabar bohong itu ternyata memang sulit untuk diatasi ya. Dan itu bukan hanya monopoli para netizen, tapi itu ternyata juga merambah kepada para pejabat kita juga, Bung Rocky ya. Ya, pejabat kita kan selalu ingin cepat-cepat memamerkan berita baik, memamerkan sukses. Padahal sebetulnya itu sukses palsu, berita buruk dibikin berita baik tuh. Nah itu keadaan kita hari ini karena kehilangan orang yang kehilangan kepercayaan diri, dia akan cari barang-barang yang bagus saja buat dipamerin. Padahal itu barang palsu. Gitu intinya. Itu yang disebut menyebar hoax. Tapi bisa juga itu sengaja disebar karena nggak ada lagi yang bisa dipakai buat promosi kan. Jadi ada kesengajaan juga begitu tuh. Saya nggak tahu dalam bahasa Jepang apa artinya hoax itu. Hoax sih, hoax. Ini yang kayak kemarin rame memang ada ini staff saya nggak tahu apa jabatannya, staff khusus atau staff ahlinya Menkeu ya, Prastowo yang mengunggah di akun Twitternya, ya ini katanya wawancara Bu Sri Mulyani dengan Pak Jokowi katanya di sela-sela pertemuan di Roma kemarin ya. Tapi ternyata kemudian sejumlah netizen menunjukkan bahwa itu bukan pertemuan di Roma, itu peristiwa tahun 2019 di Jepang gitu ya. Dan kemudian Tempo juga menelusuri itu, rupanya cukup serius juga dianggap ini. Dan faktanya itu memang hoax. Jadi saya kira ini ada semacam kekonyolan lah. Yang begini-begini menurut saya nggak perlulah kita laporin ke polisi ya. Kalau kayak gitu ya kita ketawa-ketawa aja lah ya Bung Rocky ya. Ini Prastowo teman baik saya tuh. Jadi biasanya orangnya itu teliti gitu. Tapi mungkin dia dapat info baru bahwa ibu kota Italia itu adalah Osaka sekarang. Jadi sangat mungkin. Dan ini sebetulnya yang disebut kekonyolan tuh. Hanya karena gairah untuk mempromosikan sesuatu. Jadi sebetulnya kan ya biasa aja lah, apa sih G20 juga kan gede-gedein. Padahal G20 itu kan ya karena Indonesia penduduknya banyak, maka PDB-nya jadi besar. Sebetulnya itu aja, nggak ada soal dengan pertumbuhan ekonomi, dengan kesehatan kebijakan. Orang bertanya, loh kok Singapura yang negara makmur nggak masuk G20? Ya karena negaranya kecil, padahal sebetulnya itu negara yang paling hebat. Dianggap Indonesia hebat karena G20. Oh, dibanding Singapura nggak ada apa-apanya. Cuman karena ada kesepakatan internasional, yaitu karena penduduk besar segala macam itu. Dengan sendirinya PDB-nya besar, potensi segala macam. Lalu bangga bahwa Indonesia memimpin. Itu nggak dipilih, itu memang kan G20 itu kayak arisan doang. Nanti ikut abjad nanti setelah Indonesia, India itu apa hebatnya, biasa doang. Jadi bagian yang sebetulnya oleh mak-mak itu diketahui lah, itu kayak arisan kita aja tuh. Besok di rumah lo, ntar di rumah gue lagi, gitu doang. Nah karena gairah itu yang menyebabkan orang akhirnya nyari cara supaya hebat Presiden Jokowi. Mungkin pidato dalam bahasa Jepang sehingga Sri Mulyani terpaksa mesti terjemahkan dalam bahasa Inggris dan baru dicatat oleh orang Indonesia. Jadi udahlah kita anggap bahwa ya ada aja kelucuan yang dasarnya adalah gairah yang berlebih itu. Dan itu sebetulnya jadi kedunguan juga. Tapi oke, itu kita anggap bahwa Prastowo lagi bergairah. Tetap dia teman saya tuh, dan dia analis ekonomi yang bagus tuh. Cuman kadang-kala karena keinginan untuk promosi lebih gede, maka akal sehatnya dalam beberapa detik lumpuh tuh. It's okay. Dan itu hoax. Jangan sekali-sekali FNN laporin dia boleh di hoax, jangan. Cukup saya saja yang dilaporkan ya, memberitakan hoax tapi disebut menyebar hoax gitu ya. Kita nggak akan melaporkan orang lain ya, gitu karena itu praktek yang tidak bagus yang semacam itu ya. Yes, itu. Keadaan kita lagi disibukkan dengan banyak soal besar tuh, soal begituan anggap aja sebagai
infotainment aja kan, hoax itu bagian infotainment aja dalam jurnalisme. Ya udah nggak usah digede-gedein lah itu. Saya anggap bahwa Prastowo bikin semacam kekeliruan dan dia pasti mengerti bahwa dia bikin kekeliruan itu. Walaupun bawah sadarnya sebetulnya ingin mempromosikan sesuatu yang biasa-biasa aja tuh. Gitu. Manusia terpleset biasa aja. Jadi saya sepakat yang gitu-gitu tuh. Kalau kayak gini-gini terus kemudian kita perpanjang, kita saling kemudian dibully, ya ini menjadikan culture yang nggak baik. Karena suatu saat kemungkinan juga besar juga kita akan mengalami hal sama. Terpleset biasa. Tapi yang paling penting itu kan kita kemudian berdiri lagi dan bangun lagi dan jalannya lurus lagi. Tapi jangan terpleset terus kan gitu. Iya, karena kan saya dapat banyak kiriman, ada potongan video Pak Jokowi yang lagi kasih sambutan, tapi belepotan, itu Inggrisnya belepotan itu, dan karena itu mungkin Prastowo antisipasi nanti yang buruknya keluar, maka kita mesti siapin yang bagus. Yang bagus ternyata hoax itu kan. Jadi biasa dalam komunikasi, kan biasa aja Pak Jokowi pakai bahasa Indonesia, nggak ada soal. Kenapa mesti maksa pakai Inggris yang kemudian diolok-olok itu kan. Jadi hal yang sebetulnya nggak perlu di apa namanya nih fashion makeup fashion apa itu makeup artist. Jadi hal yang sederhana kita masuk aja pada kebiasaan kita untuk apa adanya aja kan. Ya. Nah, demikian juga soal ekonomi, nggak usah digede-gedean bahwa Indonesia diakui dunia memimpin G20 anggotanya 20 itu nggak ada poin apa-apa di situ tuh, orang nggak anggap itu sebagai sesuatu. Dipuji-puji oleh Italia, silahkan Pak Presiden. Ya memang begitu, serah terima jabatan mesti saling memuji. Justru itu yang mesti kita pahami bahwa pemimpin yang baru itu nggak usah mengolok-olok pemimpin yang lama, karena pemimpin yang baru belum diuji kan begitu. Iya betul Anda. Memang setelah saya nggak tahu lebih dulu mana, apakah lebih dulu Prastowo yang posting itu atau lebih dulu video ini. Saya penasaran, memang ada video Pak Jokowi kelihatannya bertemu dengan Perdana Menteri Australia itu. Saya nggak tahu di mana forumnya, dan Pak Jokowi menggunakan bahasa Inggris, dan ya memang bahasa Inggrisnya Pak Jokowi mesti kita akui jujur nggak bagus gitu. Saya sebenarnya membayangkan saya kalau jadi Menlu duduk di sebelahnya, saya pasti mules juga perut saya melihat seperti itu. Nah, tetapi kita sarankan pada Presiden Jokowi bahwa nggak ada kewajiban Pak Jokowi itu bicara di forum internasional menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Karena memang undang-undangnya bahkan juga di kepala negara itu diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia, karena supaya juga saya kira ini kan bangsa kita bangsa besar, kita juga punya bahasa sendiri yang perlu dikenal oleh dunia. Ini catatan sajalah buat Pak Jokowi, jangan diulang lagi lah, karena jujur banyak orang juga mules perutnya ketika melihat video itu gitu, Bang. Dan kita juga malu karena bagaimanapun itu kepala negara yang diolok-olok oleh pers dunia kan. Itu meme-nya itu kan beredar di dunia itu. Jadi mestinya Ibu Menteri Luar Negeri atau biasanya dua perempuan yang pintar itu, Ibu Sri Mulyani dan Ibu Retno itu di samping beliau kan bisa kasih note aja pakai bahasa Inggris Indonesia Pak, kalau Pak Jokowi maksa pakai bahasa Inggris nanti kami terjemahan Pak, gitu kan. Itu hal yang buat kita justru jadi akrab gitu kan. Indonesia ini potensi buat jadi bahasa dunia, paling nggak bahasa pergaulan Asia Tenggara gitu kan. Kalau kita mau ekspansi ekonomi kita secara rasional, kalau kita mau perlihatkan bahwa bangsa ini tumbuh dalam demokrasi itu. Kan itu intinya. Kan banyak pusat studi Indonesia di kawasan Asia sekarang. Ya. Saya jadi teringat satu saat ketika Angela Merkel bertemu dengan Putin. Ya, kan Angela Merkel ini hidupnya di Jerman Timur. Jadi dia ngerti bahasa Rusia. Sementara Putin ini kan pernah jadi mata-mata di Berlin. Jadi dia juga jago bahasa Jerman gitu. Dan ketika Putin kemudian menyapa dalam bahasa Jerman itu dalam bahasa Jerman, kemudian ya itu sebenarnya cuma sapa-sapa biasa aja, dan Merkel pun juga dia bisa juga dalam bahasa Rusia, tapi mereka tetap menggunakan bahasa masing-masing gitulah ya. Oh sorry, maksud saya ketika Putin ditanya oleh wartawan dengan menggunakan bahasa Jerman, dia tetap menjawabnya dengan bahasa Rusia. Jadi ini menunjukkan bahwa ya sebagai sebuah bangsa kita punya dignity. Ya, dignity itu yang ditampilkan melalui ketajaman berpikir sebetulnya. Juga dulu ada seorang Jerman yang membuat laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia Hitler itu. Dia ikuti semua sidang pelanggaran HAM itu. Seorang perempuan namanya Hannah Arendt itu. Dia kemudian karena dikejar-kejar Nazi dia pindah ke Amerika, lalu jadi
sekaligus jadi jurnalis, tapi juga dia ngajar di New York, di New York gitu. Satu waktu dia kasih ceramah di depan publik intelektual Amerika pakai bahasa Jerman. Padahal Inggris dia itu bagus betul tuh. Maka dia diprotes. Kenapa Anda nggak pakai bahasa Inggris? Apa Anda nggak mengerti bahasa Inggris? Kata Hannah Arendt, saya menguasai bahasa Inggris, tetapi saya dikuasai oleh bahasa Jerman. Karena itu saya pakai bahasa ibu saya. Itu gila itu. Jadi sebetulnya itu yang menandakan bahwa orang yang percaya diri itu, dia nggak terganggu dengan alat komunikasi. Yang penting dia tahu bahwa dia ucapkan sesuatu dengan benar dan jujur. Itu kira-kira pelajaran hari ini. Ya, lesson learned. Sorry, bahasa Inggris lagi itu. Pelajaran hidup. Ya, dan ini kita membantu para menteri. Mungkin sungkan mengingatkan Pak Jokowi, udahlah Pak, nggak usah pakai bahasa Inggris, nanti dianggap menghina presiden. Kalau kita nggak ada maksud menghina, justru kita mengingatkan Presiden Jokowi, karena bagaimanapun Presiden Jokowi itu adalah ketika beliau berangkat ke luar negeri, bertemu fora-fora internasional, itu adalah representasi dari 270 juta rakyat Indonesia. Terserah Anda memilih Jokowi atau tidak memilih. Tetapi orang taunya itulah wajah Indonesia ketika di dunia internasional. Kan gitu ya. Jadi tolonglah Pak Jokowi. Ya, itu. Bantu kita di mata teman-teman kita yang di dunia internasional juga. Yes, itu pesan bagus ini. Oke. Dan tolong diterjemahkan dalam bahasa Jepang dan bahasa Italia. Oke, sekarang kita balik ke soal kebijakan pemerintah yang kelihatannya seperti orang bingung berkaitan dengan PCR itu, Bung Rocky ya, kemarin diwajibkan PCR, bahkan akan menjelang Natal dan Tahun Baru itu seperti diumumkan oleh Pak Luhut juga akan diberlakukan untuk semua moda. Bahkan yang saya jadi bingung kemarin ditanya oleh anak saya, karena saya beritahu bahwa ini setiap kali 250 km kita perjalanan 250 km kita harus menggunakan PCR gitu ya, menunjukkan kita melakukan PCR. Nah, dia bertanya, bagaimana kalau kita mau pulang ke Surabaya, terus kemudian tapi kita mampir dulu dari Bandung, gitu kan? Dan Bandung cuma 150 km. Setelah itu kita ke Solo. Nah, itu cuma berapa lewat jalan tol lagi. Nah, kita berhenti kan kita nggak 250 km. Jadi memang ini kebijakan yang absurd. Jadi begitulah satu kebijakan yang nggak dituntun oleh akal pikiran. Itu jadi mainan publik, jadi olok-olok publik tuh. Berapa kilometer ke Surabaya? 1.000 kilometer yang 4 kali PCR. Kalau per 250. Ya saya juga bisa setiap 10 kilometer saya berhenti aja kan. Saya cuma pindah dari titik ke titik. Nah, lain kalau kereta cepat Bandung udah ada itu hitungannya bukan kilometer tapi berapa jam Anda tempuh itu. Kira-kira begitu. Jadi PCR sebetulnya disiapkan untuk nanti kalau kereta cepat Jakarta Bandung udah siap itu. Tapi siapnya itu di tahun 2300. Karena mangkranya bakal 200 tahun. Jadi sekali lagi ini PCR ini jadi mainan bisnis yang kemudian jadi olok-olok kebijakan tuh. Karena dari awal memang desainnya nggak ada. Tapi nanti juga ya sekarang pindah ke antigen segala macam. Kan ini cuma soal ketelitian di dalam membuktikan. Kan ini semuanya upaya untuk mengendalikan supaya COVID nggak menyebar kan. Lalu peralatannya apa? Ya PCR, ngapain PCR yang mahal? Tuh apa istilahnya tuh reliability-nya apa istilahnya tuh ketajaman kepekaannya kan sama juga dengan apa istilahnya ke tingkat kepercayaan PCR itu sama dengan apa istilahnya tuh tes antigen kan sama aja kan di atas 90% semua itu. Jadi ngapain sesuatu yang secara ilmiah sama dasarnya tapi kemudian dibedain seolah-olah PCR itu lebih bermutu. Iya buat keadaan lain bermutu tapi hanya untuk perjalanan ya cukup dengan antigen sama aja kan. Jadi ini yang nggak dihitung kekuasaan karena menganggap bahwa bisnis PCR itu bisnis yang lukratif, bisnis yang benar-benar langsung untung di situ. Kalau antigen ya mungkin untungnya 10%, ini bisa langsung untung 100%. Jadi di situ tetap terbaca publik bahwa ini kebijakan yang cuma akal-akalan untuk ngabisin stok, stok PCR yang udah diimpor. Ya.
Kan kita paham misalnya bahwa antara lain bagaimana sih menjaga kita supaya tidak tertular COVID. Satu jelas vaksin, dan sekarang sudah mayoritas kita menggunakan vaksin, bahkan kayak Jakarta sampai 118% katanya penggunaan vaksin. Saya nggak ngerti gimana ngitungnya itu. Saya menduga mungkin banyak orang luar Jakarta juga yang vaksin di Jakarta. Kan kemudian itu menjaga jarak, ya kan, Bung Rocky, mencuci tangan dan membatasi aktivitas di luar kalau banyak. Nah sekarang ini rupanya saya baru tahu penerbangan itu sudah diatur bisa full, tidak ada lagi jarak. Ya jelas ini kan, jadi bukannya jaraknya, tapi tetap kepentingan bisnis lagi kan, karena kan kalau penerbangan itu diatur jaraknya kosong dan kemudian tarifnya mahal, orang nggak mau terbang. Tapi kalau kemudian ditetap dengan tiket yang harga yang sama, dengan kapasitas penumpang yang 50%, perusahaan rugi. Jadi lagi-lagi perhitungannya bisnis ke situ. Saya bayangin waktu check in jaga jarak panjang check in sehingga antri. Waktu di ruang tunggu juga kursinya dikasih jarak itu. Begitu masuk pesawat sama menumpuk di dalam gitu. Jadi apa itu cara berpikirnya bagaimana? Lain kalau pesawatnya juga dibatasi itu ya cuma 20%. Ini pesawatnya penuh. Ngapain di bandara disuruh jaga jarak? Kalau pada akhirnya masuk pesawat jadi kayak sardin juga. Jadi sekali lagi ini ketololan semacam bukan ketololan, kedunguan semacam ini yang dipamerkan terus ke publik dan ketawa aja kan. Jadi mahasiswa tingkat 1 yang belajar tentang deret ukur deret tambah itu anak SMA tinggal 1 tahun ya kekonyolan semacam ini. Apalagi mahasiswa kedokteran yang anggap bagaimana kita disuruh kontrol, tapi begitu sampai di atas pesawat ditumpuk juga di situ. Jadi ngapain minta bantuan nakes segala macam untuk ngatur jarak, jaga jarak. Konyol aja. Nah, yang lebih konyol lagi, ini ada saya membaca sebuah tulisan ini yang kalau ini seorang wartawan nih saya kenal nih. Dia kemarin dia bikin tulisan ketika dia mau pergi terbang ke Batam. Ini kelihatannya masih dia menggunakan PCR-nya 900.000 gitu. Dia dari Bogor. Dan yang dia anehnya itu kan karena dia merasa dia sudah PCR dan sebagainya, dia pengen dong sampai di sana udah dites mana PCR-nya. Ternyata ketika masuk bandara itu sama sekali tidak ada petugas yang menanyakan apakah dia sudah PCR atau belum. Yang ditanyakan cuma tiket dan KTP-nya. Karena saking penasarannya dia tanya petugas, lo ini PCR-nya nggak diperiksa? Oh karena dia sudah PCR. Jawaban petugas itu, oh itu tugasnya dinas kesehatan, bukan tugas kami. Tugas kami memeriksa tiket dan kecocokan dengan KTP. dia merasa jadi untuk apa gue bayar tiket ke Batam yang kata dia 700.000, tetapi PCR-nya 900.000. Ya itu akhirnya nggak ada keseriusan lagi karena dianggap pemerintah yang main-main. Berapa waktu yang lalu saya masuk sebuah gerai gitu buat ngurus sesuatu elektronik. Saya diukur suhunya tuh lewat shot gun apa itu. Shotgun ya. Lalu termogan ya. Termogan itu kan. Dia ukur terus dia bilang silakan masuk. Saya penasaran. Saya bilang saya mau lihat tuh suhunya. Dia bilang, oh saya ulangi lagi tuh. Oh Pak, maaf Pak, ini rusak. Ternyata memang itu nggak ada fungsinya. Karena baterainya udah nggak ada di situ kan. Jadi cuman pamer-pamer doang udah dites. Jadi beginian nih. Dia akhirnya malu sendiri tuh. Saya bilang itu kan memang nggak ada kan. Maaf Pak. Kan gila nih. Begitu juga kebijakan pemerintah yang aut-autan. Jadi di publik itu dianggap ya udah kalau pemerintah asal ngoceh aja, kita juga asal kerja aja kan. Maka disiplin untuk menjaga yang disebut sebagai 3M segala macam itu hilang. Ya. Dan kelihatannya pemerintah ini, pemerintah saya kira, para pengambil keputusan yang berkolaborasi dengan para pengusaha ini memang dibingungkan sekarang ini dengan situasi saat ini. Kalau tidak diwajibkan PCR, barang stok reagen dan alat-alat PCR lain yang mereka sudah kadung beli mau kadaluarsa akhir tahun ini kira-kira kan mau kadaluarsa. Tapi kalau mereka mereka berlakukan itu dipastikan dari industri transportasi, industri pariwisata yang diharapkan juga akan menggeliat selama Natal dan Tahun Baru ini bakal gagal juga gitu. Jadi
Saya ini teringat seperti hikayat ada semacam lebay Malang nih kalau di Sumatera Barat itu, Bung Rocky. Anda pernah baca, mungkin pernah baca di masa kecil dulu. Iya, pernah dengar istilah itu, lebay Malang. Ya, jadi dia ini diundang kenduri gitu, ke hulu dan ke hilir gitu. Di satu dia berharap dia bisa dapat dua-duanya gitu, karena di sini bisa dapat kepala kambing 2, di sana dapat kepala kambing 1 dengan bonus ayam dan sebagainya. Saking bingungnya, akhirnya dia bingung mundur-mandir. Setelah itu dia putuskan ke hulu. Ke hulu ternyata pestanya sudah selesai, kendurinya sudah selesai. Dia balik ke hilir, ternyata juga selesai. Dia nggak dapat apa-apa. Itu yang terjadi pada kita, saya kira ini. Enggak, bukan pada kita, pada kabinet. Oh iya. Okay. Karena kabinet yang lebay, hasilnya malang. Iya. Kalau lebay sih jadi malang tuh. Iya. Jadi betul, nanti ini barang yang udah kadaluarsa mesti dihabisin gitu kan. Dan mak merasa bahwa ya itu sama seperti presiden udah kadaluarsa, jadi udah biarin aja habis. Jadi begitu olok-oloknya jadinya kan. Kabinetnya udah kadaluarsa dan ngapain mesti dipertahankan kan. Dibuang aja sama seperti peralatan PCR yang nanti dalam 2 minggu kadaluarsa, akhirnya digratisin juga pada akhirnya. Jadi kalkulasi itu terbaca oleh publik. Para pengamat publik tahu bahwa ini mainan bisnis. Dan itu akan dibongkar terus karena tetap dari awal ada pengaturan yang tidak sehat pada bisnis PCR yang menguntungkan mereka yang punya akses ke istana doang. Dan itu triliunan tuh untungnya dibagi-bagi. Itu. Ya. Nah, tetapi sekarang satu hal yang cukup positif adalah tekanan publik, tekanan media massa itu memaksa kemudian pemerintah mengubah kebijakan, gitu ya. Walaupun saya ingatkan tadi bukan semata-mata tekanan dari massa, karena ada kepentingan tadi, industri yang lain yang juga bakal dirugikan kalau PCR dipaksakan. Satu paket hulunya itu bermasalah, jadi akibatnya hilir itu kena impact semua tuh. Dan sangat bagus sekarang polisi harus watch itu karena ini keresahan publik, dan media massa betul-betul pulih untuk mengawasi hal-hal yang buruk dalam public policy itu. Jadi siap-siap menteri-menteri yang sudah disebut oleh media massa hari ini untuk mempertanggungjawabkan kapan mereka harus menghadap polisi, karena ini ujungnya di situ tuh kebijakan yang curang itu. Demikian juga Pak Jokowi, kemarin kita kasih perhatian bahwa Pak Jokowi bisa dipersoalkan karena dia tahu dari awal bahwa ada fraud, bahwa ada hal yang tidak bagus tuh, dan dia baru sekarang mempersoalkan itu tuh. Itu artinya di kabinet sekarang saling gontok-gontokan, lu sih ngomong duluan, kenapa nggak kasih tahu, kayak itu. Jadi keresahan di kabinet dan di kalangan importir yang juga punya akses ke kabinet itu menggembirakan saya, karena selalu di mana ada kekacauan itu memungkinkan kita mempercepat perubahan. Yes. Oke, terima kasih Bung Rocky. Yes, tetap salam akal sehat. FNN, berhentilah untuk mendukung-dukung kekonyolan, dan itu pesan FNN buat rekan-rekan jurnalis yang lain. Jadi FNN selalu berupaya mengemukakan akal sehat agar supaya kita bisa merawat bangsa ini dengan kecerdasan para jurnalis. Yes, terima kasih.